Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Hari ini saya akan menjelaskan kurikulum yang ada di SMA Negeri 1 Jangkang. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Stefanus Yasin. Saya di SMA sebagai wakil kurikulum. Baik, untuk SMA Negeri 1 Jangkang menggunakan kurikulum 2013 di mana terdapat 16 mata pelajaran yang wajib kalian ikuti dalam proses pembelajaran PJJ. Dalam 16 mata pelajaran itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama mata pelajaran wajib, yang kedua mata pelajaran peminatan, dan yang ketiga mata pelajaran lintas minat. Untuk mata pelajaran wajib ada 9 mata pelajaran yang harus kalian ikuti, baik itu jurusan ilmu pengetahuan alam atau IPA dan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Yang pertama adalah pelajaran agama, yang kedua pelajaran PPKN, yang ketiga pelajaran bahasa Indonesia, yang keempat mata pelajaran bahasa Inggris, yang kelima matematika wajib, yang keenam sejarah Indonesia, yang ketujuh PJOK, yang kedelapan seni budaya, dan yang terakhir 9 adalah keterampilan. Itu merupakan mata pelajaran wajib. Nah, untuk penjurusan akan dibagi menjadi 2 jurusan, yaitu IPA dan IPS, di mana mata pelajaran untuk IPA, mata pelajaran peminatannya adalah fisika, kimia, biologi, dan matematika peminatan. Sedangkan untuk jurusan IPS, mata pelajarannya adalah sosiologi, geografi, ekonomi, dan sejarah peminatan. Yaitu perbedaannya. Terus ada juga mata pelajaran lintas minat, di mana untuk jurusan IPA nanti ada mata pelajaran ekonomi lintas minat dan ada mata pelajaran geografi lintas minat. Sedangkan untuk jurusan IPS, untuk IPS 1 dan IPS 2, lintas minatnya adalah mata pelajaran kimia dan fisika, sedangkan untuk IPS 3 dan IPS 4 itu mata pelajaran biologi lintas minat dan lintas minat fisika. Di SMA Negeri 1 Jangkang terdapat 23 guru dan staf, di mana 1 kepala sekolah, 20 guru dan 2 staf TU, dan memiliki 15 rombel atau rombongan belajar. Untuk fasilitas sekolah, SMA 1 Jangkang memiliki beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan banyak. Yang pertama adalah lab komputer, di mana seluruh siswa bisa memanfaatkan proses pembelajaran. Yang kedua, ruang perpustakaan, di mana ruang perpustakaan juga terdapat berbagai macam buku dan dilengkapi dengan fasilitas internet dan juga laptop. Yang ketiga, lab bahasa Indonesia. Untuk lab bahasa Indonesia tahun pelajaran 2021-2022 digunakan untuk ruang kelas, di mana SMA 1 Jangkang kekurangan 3 ruang kelas, sehingga lab bahasa Indonesia juga termasuk digunakan untuk kelas. Yang berikutnya adalah lab fisika dan lab kimia, dan yang terakhir adalah lab biologi. Struktur organisasi SMA 1 Jangkang: yang pertama kepala sekolah, 2 wakil kurikulum, ketiga wakil kesiswaan, dan keempat guru-guru. Untuk guru-guru, jumlah guru yang ada di SMA 1 Jangkang ada 20 orang dan 2 staf. Sedangkan untuk program sekolah, SMA 1 Jangkang memiliki beberapa program ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh masing-masing siswa, dan siswa bisa memilih sesuai dengan keinginannya. Yang pertama, untuk ekstra yang wajib diikuti oleh semua siswa adalah kegiatan pramuka. Untuk ekstra pilihan terdiri dari ekstra komputer, bela diri, dan olahraga. SMA 1 Jangkang memiliki 15 rombongan belajar yang terdiri dari 3 rombel jurusan IPA dan 12 rombel jurusan IPS.
di mana jumlah siswa SMA 1 Jangkang tahun pelajaran 2021-2022 hampir berjumlah 450 siswa. Sekian paparan dari saya. Untuk lebih jelasnya bisa melihat di web sekolah dengan alamat www.sma1jangkang.sch.id. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih. Siswa-siswa sekalian, selamat berjumpa di SMA Negeri 1 Jangkang. Pada kesempatan ini, sebelum saya mulai memberikan sedikit materi untuk sesi LPLS kita, mari kita bersyukur dulu sebagai umat beriman kepada Yang Maha Kuasa. Kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa dan atas berkat dan rahmat-Nya bahwa kita masih diberi kesempatan ini. Walaupun dalam situasi pandemi, akan tetapi kita perlu melakukan sesi seperti ini untuk memperkenalkan diri kepada kalian selaku siswa yang saya ucapkan selamat, karena pada kesempatan ini kalian sudah memilih SMA Negeri 1 Jangkang sebagai salah satu lompatan untuk menaiki jenjang yang lebih tinggi. Perkenalkan dahulu, saya adalah nama Teguh Budi Santoso. Kalau ditambah titel belakangnya adalah Esos Sarjana Sosial. Saya akan mengajarkan sosiologi di kelas 12 dan kelas 11. Akan tetapi di satu sisi dari suatu sistem, saya diberikan satu mandat untuk menjadi wakil siswaan yang akan membidangi dan mengurus masalah kesiswaan bagi kalian nantinya jika posisi tatap muka kita sudah berjalan dalam keadaan normal. Dalam suatu sistem, di kesempatan ini saya akan katakan di suatu sistem sosial dimanapun, segala sesuatu pasti akan menuju kepada keteraturan. Dalam kehidupan sosial tidak akan ada kehidupan yang mengarah kepada kehancuran. Semuanya perlu keteraturan, maka diperlukan norma. Di sekolah kita juga demikian. Nantinya karena saya diberi mandat untuk menjadi wakil siswaan, maka perlu di kesempatan ini saya katakan bahwa kita perlu ada aturan-aturan. Dalam hidup ini perlu ada aturan, norma, hukum, dan lain sebagainya yang mengatur agar kehidupan masyarakat menjadi tentram, aman, dan damai. Sehingga kehidupan yang dikatakan sebagai homo homini lupus, siapa yang kuat akan menang, itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Di sekolah ini perlu kita semua ketahui, baik guru maupun siswa, ada aturan-aturan tertentu yang mengatur mengatur tingkah laku, mengatur segala hal, karena kita di sekolah ini tentu saja nanti akan diberikan tata tertib. Tata tertib inilah yang nanti mengembangkan diri kalian. Apakah kalian akan berkembang menjadi siswa yang baik atau kalian nanti malah menjadi siswa yang tidak terlalu baik. Tentu saja nanti tata tertib itu akan ditempel, akan kalian dapat dan lain sebagainya lah, yang tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi seyogianya sebagai siswa siswi kalian harus mematuhi peraturan agar kehidupan sosial kalian di sekolah ini berjalan lancar. Nah, saya kira nanti pada pertemuan yang pada situasi normal setelah pandemi, kita menuju ke arah sana, nanti akan lebih mudah kita bertatap muka dan berkenalan lebih jauh, juga memahami aturan sekolah ini. Saya harapkan jangan sampai kalian membuat
aturan-aturan tersendiri yang akan merugikan diri kalian. Patuhi semua peraturan dan lakukanlah hal-hal yang baik untuk pengembangan diri kalian menjadi lebih baik. Saya kira pada pertemuan yang singkat ini tidak terlalu banyak yang perlu saya lakukan, saya paparkan kepada kalian. Akan tetapi kalian semua tahu karena kalian sudah pernah memasuki jenjang SD, SMP yang tentu juga ada aturan-aturan tertentu. Saya kira semua sekolah menerapkan aturan-aturan yang walaupun berbeda tetapi intinya sama untuk mendidik siswa menjadi lebih baik. Harapan saya ke depannya kalian telah memilih SMA ini menjadi SMA yang lebih baik sehingga perilaku kalian juga menjadi lebih baik dan tentu saja pengembangan diri kalian menjadi lebih baik. Terakhir saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian yang sudah diterima di SMA ini. Berperilakulah yang baik dan patuhilah aturan dan tata tertib sekolah ini dengan sebenar-benarnya. Demikian perkenalan kita, dan saya kira saya cukupkan sampai sekian. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada peserta didik baru di SMA Negeri 1 Jangkang tahun ajaran 2020-2021. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu melalui tayangan ini. Nah, ada kalimat yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, pertama-tama perkenalkan, nama saya Dian Puriparinda. Kalian bisa panggil saya dengan nama Ibu Dian. Di sini saya bertugas sebagai guru bimbingan dan konseling. Selain itu, saya juga bertugas untuk mengampu beberapa mata pelajaran di kelas 10. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit tentang apa itu BK. Apa itu BK? BK adalah pelayanan bantuan kepada peserta didik, baik secara perorangan atau kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Selain itu, BK juga memiliki tujuan. Tujuan dari BK itu sendiri adalah agar tercapainya perkembangan yang optimal pada individu atau peserta didik. Dan untuk penjelasan yang lebih lanjut, nanti kita bisa bertemu melalui daring atau melalui tatap muka. Saya berharap semoga pandemi ini segera berakhir. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, menggunakan masker, jaga kesehatan. Semoga sehat selalu, sehat keluarga, sehat lingkungannya, dan mohon kepada orang tua, bapak, ibu untuk memotivasi anaknya, Ananda, agar bisa tetap belajar di rumah, agar nanti Ananda sukses ke depannya. Pesan saya hanya satu, rajinlah belajar, karena belajar adalah awal dari keberhasilan.